Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mem, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sabdar dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar fitur-fitur pada platform Zoom Meeting termasuk fungsi dan cara menggunakan fitur-fitur tersebut. So without any further ado, let's begin. Tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk terlebih dahulu ke aplikasi Zoom atau platform Zoom. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman perlu login terlebih dahulu menggunakan akun Google atau akun Gmail teman-teman. Nah, setelah berhasil login, teman-teman akan masuk pada beranda atau laman home dari platform atau aplikasi Zoom teman-teman sekalian. Nah, di laman home ini teman-teman sudah bisa menemukan beberapa fitur dari platform Zoom. Yang pertama adalah fitur New Meeting. Jadi ketika misalnya teman-teman ingin buat rapat instan gitu ya, atau rapat yang teman-teman laksanakan pada saat itu juga, teman-teman bisa buat roomnya melalui fitur ini. Caranya sangat gampang, teman-teman perlu klik saja icon panah ini, lalu kemudian mengcopy link meetingnya dan teman-teman bisa share. Nah, selain itu juga ada fitur join, dan jadi kalau fitur join ini teman-teman konteksnya teman-teman ingin masuk ke sebuah room gitu ya, teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Caranya sangat mudah, teman-teman hanya perlu memasukkan meeting ID dari room yang teman-teman akan bergabung. Setelah itu, teman-teman bisa klik join. Nah, untuk platform atau fitur lainnya dalam hal ini share screen dan juga my notes akan saya jelaskan pada saat kita sudah berada di ruang meeting. Nah, terlebih dahulu izinkan saya untuk membahas seputar fitur schedule. Jadi berbeda dengan fitur new meeting teman-teman, fitur schedule ini itu kita gunakan untuk fitur schedule ini kita gunakan jikalau misalnya let's say saya punya agenda gitu ya 2 hari ke depan gitu. Nah, roomnya itu bisa kita buat dari sekarang gitu. Dan caranya dengan mengklik fitur schedule ini. Tapi saya tidak mengerti ini ada masalah apa. Sudah berapa kali saya coba tidak bisa saya buka. Baik, teman-teman mungkin saya hanya kasih gambaran saja. Nanti ketika misalnya teman-teman mengklik schedule ini atau bisa juga lewat icon plus schedule and event, dan di sini teman-teman nanti tinggal atur saja agendanya apa di kolom deskripsi, lalu kemudian di bagian paling atas teman-teman atur tanggalnya, tanggal di mana meeting itu akan dilaksanakan, kemudian waktunya juga kapan kemudian meeting itu akan dilaksanakan. Lalu ketika misalnya teman-teman sudah mengadjust 3 hal tersebut, teman-teman bisa mengklik save. Nanti akan muncul di box ini atau kotak ini. Oke, mari kita kemudian masuk ke ruang meeting terlebih dahulu. Nah, teman-teman sebelum masuk gitu ya ke ruang meeting, teman-teman terlebih dahulu bisa mengadjust background teman-teman dengan cara mengklik icon background ini, lalu kemudian menambahkan background sesuai dengan preferensi teman-teman sekalian. Nah, atau mungkin acara sudah tersedia background khusus gitu ya untuk kemudian teman-teman pakai. Dan kalau misalnya seperti itu, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu backgroundnya, lalu kemudian ditambahkan dengan cara mengklik icon ini, lalu kemudian teman-teman bisa menggunakan dengan cara mengklik background tersebut. Oke, setelah itu teman-teman bisa mengklik close, lalu teman-teman bisa masuk ke aplikasi, masuk ke room meetingnya. Nah, di dalam room meeting ini teman-teman terdapat berbagai fitur gitu ya. Ada fitur audio. Nah, jadi untuk fitur audio ini teman-teman
kita gunakan jika misalnya teman-teman gitu ya ingin mengatakan atau menyampaikan sesuatu, teman-teman tinggal klik saja icon atau fitur audionya atau icon mic di sini di Zoom teman-teman. Setelah misalnya teman-teman merasa tidak ada lagi yang perlu disampaikan, teman-teman bisa mengklik kembali icon mic ini. Oke, lalu kemudian kita juga punya fitur video. Nah, fitur video ini kita gunakan jika misalnya teman-teman ingin menampilkan wajah teman-teman pada screen. Teman-teman cukup klik saja seperti ini. Lalu kemudian ketika misalnya teman-teman ingin menonaktifkan kamera, teman-teman bisa mengklik kembali icon video ini. Nah, kemudian kita juga punya fitur partisipan. Jadi untuk partisipan ini teman-teman bisa melihat, atau di fitur partisipan ini teman-teman bisa melihat siapa saja gitu ya partisipan pada room meeting ini. Dan karena teman-teman adalah host atau penyelenggara atau yang membuat room ini, teman-teman punya to have an opportunity, I would say, untuk kemudian bisa men-turn off atau mematikan kamera, baik kamera ataupun mikrofon dari salah satu peserta. Jadi kalau misalnya ada salah satu peserta yang lupa mematikan mikrofonnya dan itu sangat mengganggu teman-teman sebagai host itu atau pembuat dari room meeting ini, teman-teman bisa menonaktifkan. Caranya dengan mengklik mikrofon dari peserta yang teman-teman ingin mute. Oke. Begitu pula dengan fitur kamera atau show video gitu, atau show face. Ketika misalnya teman-teman ingin agar partisipan tersebut menunjukkan kamera, teman-teman sebagai host atau penyelenggara, teman-teman bisa langsung saja mengklik icon kamera dari partisipan tersebut. Nah, teman-teman juga bisa merename gitu ya nama teman-teman dengan cara mengklik icon 3 titik horizontal ini. Lalu kemudian klik change. Teman-teman juga bisa men-share link dari room meeting ini dengan cara mengklik invite, lalu kemudian copy invite link, lalu teman-teman bisa men-share link tersebut. Sama satu lagi mungkin mute all gitu. Jadi ini akan muncul jika teman-teman adalah penyelenggara gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman adalah penyelenggara, teman-teman bisa memute seluruh partisipan gitu. Setelah itu teman-teman kita juga punya fitur reaction. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman ingin mengangkat tangan, misalnya menjawab pertanyaan gitu ya, teman-teman bisa mengklik icon raise hand ini. Dan ketika misalnya teman-teman sudah selesai atau teman-teman telah ternotis gitu ya, teman-teman bisa menghilangkan icon angkat tangan ini atau raise hand ini dengan cara mengklik kembali fitur atau icon click hand. Langkah selanjut di reaksi ini banyak sekali sebenarnya teman-teman yang bisa kita gunakan, misalnya tepuk tangan ya, kita bisa juga memberikan reaksi jempol, kita juga bisa memberikan reaksi hati ya. Setelah tidak ada lagi reaksi yang ingin diberikan, teman-teman bisa menghilangkan icon love itu dengan cara mengklik kembali ikonnya, klik kembali ya fiturnya. Baik, langkah selanjutnya atau fitur selanjutnya teman-teman yang bisa kita ekspor adalah share. Nah, jadi share ini adalah membagikan layar gitu ya. Jika misalnya teman-teman ingin presentasi, teman-teman bisa klik icon share di sini.